Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya kepada saudara-saudaraku selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah ibadah yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah mencapai mukallaf. Orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka ia kafir atau keluar dari lingkaran Islam. Namun demikian, bagaimanakah dengan orang-orang yang rajin puasa tapi tidak sholat? Apakah ibadah puasa yang dilakukannya diterima secara hukum? Berikut penjelasannya. Sholat 5 waktu adalah ibadah yang hukumnya wajib. Konsekuensi hukum bagi orang yang meninggalkan sholat adalah amalannya tidak ada yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaganya saja. Betapa banyak pula yang melakukan sholat malam hanya jadinya bergadang di malam hari saja. Hadis riwayat Ahmad. Sholat merupakan ibadah pokok dalam Islam dan wajib dikerjakan bagi orang yang sudah memenuhi persyaratan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan bahwa sholat ialah amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat kelak. Bahkan dalam hadis lain dikatakan antara hamba atau mukmin dan kafir ialah meninggalkan sholat. Maksudnya adalah meninggalkan sholat dapat menjadi perantara seorang untuk menjadi kafir. Dua hadis tadi menunjukkan betapa pentingnya mengerjakan sholat. Terlebih lagi terdapat kesepakatan ulama atau ijma bahwa sholat termasuk kewajiban yang tak bisa ditawar-tawar. Siapapun yang sudah memenuhi persyaratan wajib mengerjakan dalam keadaan apapun dan sesulit apapun. Kemudian, bagaimana hukumnya mengerjakan puasa tetapi tidak mengerjakan sholat? Apakah puasanya masih dihukumi sah? Mengingat sholat sebagai amalan utama dan pokok. Hasan bin Ahmad Al-Kaf dalam Taqiratus Sadidah fi Masail Mufidah menjelaskan bahwa ada dua kondisi orang yang meninggalkan sholat, yaitu meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya dan meninggalkan sholat karena malas. Orang yang masuk dalam kategori pertama maka ia dihukumi murtad, sementara orang yang meninggalkannya karena malas hingga waktunya habis, maka ia masih dikatakan muslim. Berdasarkan pendapat ini, orang yang tidak mengerjakan sholat karena mengingkari kewajibannya, maka puasanya batal secara otomatis. Hal ini dikarenakan ia sudah dianggap murtad dan keluar dari Islam, termasuk hal yang dapat membatalkan puasa. Sementara puasa orang yang tidak mengerjakan sholat karena malas atau sibuk, statusnya masih muslim dan puasanya tidak batal secara esensial. Kendati puasa tidak batal secara esensial atau secara hukum fikih tidak dianggap batal dan tidak wajib namun puasanya tidak bernilai apa-apa dan pahalanya berkurang. Dalam Taqriratus Sadidah disebutkan bahwa pembatalan puasa itu dibagi menjadi dua kategori. Pertama, pembatalan yang merusak pahala puasa namun tidak membatalkan puasa itu sendiri.
Kategori ini dinamakan muhbitat, merusak pahala puasa, dan tidak diwajibkan qadha. Kedua, sesuatu yang dapat membatalkan puasa dan merusak pahalanya bila dilakukan ini tanpa uzur, maka wajib mengqadha puasa di hari lainnya. Kategori ini dinamakan muftirat, membatalkan puasa. Meninggalkan sholat itu dapat dikategorikan sebagai muhbitat al-saum. Dia tidak merusak keabsahan puasa, tetapi dia merusak pahala puasa, sehingga ibadah puasa yang mereka kerjakan tidak ternilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, dia diharuskan untuk tetap berpuasa sebagaimana mestinya dan mengqadha sholat yang ditinggalkannya. Demikian pembahasan mengenai balasan bagi orang yang rajin puasa tetapi tidak mengerjakan sholat berjamaah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.